Alur cerita God Level Assassin I Am The Shadow kini sudah memasuki chapter ke-65 sampai 66. Video ini merupakan kelanjutan dari chapter sebelumnya. Cerita kemudian berlanjut. Artus terkejut mendengar ucapan dari Monster Gurita. Monster Gurita berkata, "Apakah membunuh orang yang kau sayangi cukup untuk membalaskan dendam atas luka yang telah kubuat padamu?" Monster Gurita menghancurkan hati sang putri. Seketika, ketiga bayangan dari Artus bergerak menyelamatkan sang putri. Ketiga bayangan itu menyerang secara bersamaan, memotong semua tentakel Monster Gurita. Sang putri berhasil direbut dari tangan sang Monster Gurita. Lalu sang Monster Gurita terjatuh ke lantai dan semua tentakelnya sudah dipotong. Sang putri belum meninggal, ia masih memiliki sedikit kesadarannya. Saat Monster Gurita sekarat, ia berkata kepada Artus, "White Dragon yang sombong, umur hidup yang sedikit yang dikorbankan oleh rakyatmu hanyalah puncak gunung es yang memanggil tubuhku, sama seperti tubuh ini sekarang. Ia adalah salah satu koloningku yang tak terhitung jumlahnya. Benihku telah berjalan-jalan kemana saja, mereka hidup seperti parasit di mana-mana, memakan sisa umur ketika waktunya tepat mereka menetas, persis seperti manusia tua ini. Rakyatmu yang berubah menjadi monster pendendam telah menggemparkan dunia, dan kamu juga terjebak dalam kutukan dan bisa menjadi salah satu monster kapan saja. Kamu tahu betul bahwa putri yang kau sayangi ini, kamu cepat atau lambat akan memenuhi akhir yang sangat tragis, dan kamu tidak berdaya untuk berbuat apapun. Anda bahkan bisa menjadi monster yang membunuh sang putri dengan tangan Anda sendiri. Anda membenci ketidakberdayaan Anda sendiri, dan Anda bahkan lebih membenci penyebab semua ini." Mendengar ucapan sang monster, Artus terlihat emosi. Monster Gurita lanjut berkata, "Kebencian serta penyesalan, bahkan kesedihan dan kemarahan, serta keputusasaan memenuhi hatimu. Betapa indahnya emosi itu. Namun jika aku menceritakannya, bisakah saya mengubah semua ini?" Dan Artus kini semakin emosi. Monster Gurita yang sekarat tertawa dan berkata, "Aku bisa mendengar suara jantungmu berdebar kencang. Akulah Sus, sang tua yang menguasai dunia, Dewa Maha Kuasa. Aku tidak hanya bisa membantumu mengalahkan monster dan melindungi kerajaan, tapi juga bisa membangkitkan sang putri hingga kalian tidak lagi pernah terpisahkan lagi. Yang dibutuhkan hanyalah kesepakatan antara Anda dan saya." Monster Gurita berkata, "Berikan aku hatimu, itu saja." Mendengar itu, Artus hanya terdiam di tempatnya. Artus hanya mendengarkan ucapan dari Monster Gurita. Monster Gurita berkata, "Mereka mati di menara bersama sang putri, dimakan oleh monster. Atau mungkin Anda bisa menjadikan sang putri sebagai kesatria naga Anda, dan kalian berdua selamanya melindungi kerajaan, menjadi pelindung sejati. Umur tubuhku hampir habis, kau tidak punya banyak waktu untuk ragu, Bailong." Salah satu bayangan Artus yang menggendong sang putri terlihat kesal mendengar ucapan dari Monster Gurita. Akan tetapi tiba-tiba Artus sang naga putih mengeluarkan hatinya sendiri. Ia mengeluarkannya sesuai dengan permintaan dari Monster Gurita. Monster Gurita kemudian berkata, "Tampaknya Anda membuat pilihan yang tepat. Aku akan melimpahkan berkat tertinggi ke dalam hatimu. Biarkan ia berdetak tanpa henti. Orang yang sangat kamu cintai akan menerima hati ini, memperoleh kekuatanku, dan terbangun sekali lagi. Meski kamu kehilangan hatimu, kamu tidak akan mati, dan kamu tidak akan berubah menjadi monster." Sang putri kemudian menerima hati dari Artus. Monster Gurita lanjut berkata, "Anda akan berubah menjadi naga penjaga, dan tetap di sisinya selamanya." Dan tiba-tiba sesuatu terjadi kepada Artus, dan kilauan cahaya muncul di atas menara sihir. Semua monster yang ada di bawah menara menyaksikan semuanya. Dan kini Artus kembali berubah ke wujud naganya. Ia berdiri di atas menara, lalu ia meraung. Sang naga putih terbang ke udara, lalu ia mengeluarkan skill semburan naga api. Semburan yang sangat dahsyat, membuat arena terbakar seluruhnya. Tak sampai di situ saja, ia kembali menyerang para monster yang ada di kerajaannya. Tanpa henti, sang naga putih menyerang semua monster yang ada di sana. Di mana-mana terjadi sebuah ledakan, dan kini semuanya terlihat sebagai lautan api. Bahkan sang naga putih cukup untuk memusnahkan seluruh kerajaan. Sang naga putih terus terbang, menyerang menggunakan semburan naga apinya. Semua monster yang ada di kota, di desa, semua dihabisinya. Dan tidak lama kemudian, sebuah petir muncul di atas menara sihir. Sang putri, Princess of Despair, sesuatu terjadi pada dirinya. Dari bawah kakinya muncul sesuatu, dan kini berubah menjadi tentakel. Dan kini sang putri menjadi Monster Gurita. Dengan kesadaran Monster Gurita yang ada di tubuh sang putri, ia berkata di dalam hati,
Sayangnya, kekuatanku saat ini terlalu lemah untuk merasuki naga yang kuat secara langsung. Aku hanya bisa menggunakan tubuh manusia ini untuk sementara. Tapi itu tidak masalah selama kau memanfaatkan naga putih ini dengan baik. Hanya masalah waktu sebelum kau bisa mengumpulkan semua umurmu. Akan tetapi sang naga putih terus terbang di udara dan membuat sang monster gurita terkejut. Ia berkata, semua monster di kerajaan telah dikalahkan. Tapi mengapa sang naga putih tetap terbang di udara, menolak untuk kembali? Sang monster yang ada di dalam tubuh sang putri terkejut. Ternyata, sang putri dan White Dragon telah membuat janji sebelumnya. Skala perjanjian itu, janji yang diberikan oleh Artus Naga Putih, dia tidak akan pernah bertemu lagi sang putri lagi. Dan janji yang diberikan oleh sang putri, ia akan menjaga menara selamanya. Monster gurita yang ada di dalam tubuh sang putri terkejut. Ia marah. Bailong bersumpah sebelum membuat kesepakatan denganku. Dia mengantisipasi rencanaku, jadi dia mengunci dirinya di menara sihir. Naga putih terkutuk itu lebih memilih menjadi zombie abadi daripada melayaniku. Kalau begitu, aku akan menggunakan menara sihir ini sebagai sarangku dan memangsa nyawa orang-orang yang datang ke sini. Dan suatu hari nanti, aku, Susus, akan dibangkitkan sepenuhnya dan memerintah dunia lagi. Di atas menara sihir, bintang-bintang berjatuhan. Lautan berubah dan banyak era berlalu sejak saat itu. Cerita kemudian kembali di mana MC kita mendapatkan item hati yang disegel. Shadow berkata, adegan-adegan itu apakah itu bagian dari latar belakang cerita permainan? Tapi tidak, perasaan itu terlalu realistis. Itu menyentuh asal-usul monster permainan. Itu seperti sejarah. Shadow kemudian terkejut karena sesuatu muncul di sekitarnya. Sistem kemudian muncul. Selamat telah memperoleh skill mistis, mendapatkan monster bayangan. Shadow mendapatkan skill memanggil bayangan, menciptakan 3 klon bayangan yang bertahan selama 7 detik. Klon bayangan tersebut akan menggunakan skill yang sama dengan klon bayangan asli, menghasilkan 100% kerusakan. Bayangan hitam yang diciptakan oleh naga putih membutuhkan energi mental yang luar biasa besar hanya untuk bertahan. Demi melindungi hal yang penting, naga putih tidak pernah mengabaikan mereka selama 15 tahun terakhir. Shadow berkata ini adalah kenangan akan keterampilan Artus sang naga putih. Keterampilan ini sendiri dapat meningkatkan hasil kerjaku 4 kali lipat dalam waktu yang sangat singkat. Ini adalah skill tingkat mitos. Sistem kemudian muncul. Selamat telah mendapatkan kunci tempat persembunyian menara sihir. Selamat atas perolehan 50.000 poin pengalaman. Selamat telah mencapai level 19. Anda telah mendapatkan 360 poin evolusi, memperoleh 7 buah equipment, dan 3 buku keterampilan. Shadow juga mendapatkan sebuah kunci gerbang reruntuhan kota tengkorak, serta peta kota reruntuhan tengkorak level 20. Melihat itu Shadow berkata, apa? Kota tengkorak? Apakah ini peta baru? Kenapa saya belum pernah mendengarnya? Di mana petanya? Shadow kemudian melihat lingkaran merah dalam peta, itu adalah kota tengkorak. Sebuah pulau di laut pedalaman, memungkinkan lokasi ini dulunya milik Kekaisaran Marega. Shadow berkata, ini kemungkinan besar terkait dengan Marega, kampung halaman White Dragon. Pasti ada lebih banyak rahasia dan harta karun langka yang tersembunyi di sana. Saya dapat menyelesaikannya di level 20, dan sekarang saya level 19, hampir memenuhi syarat. Shadow kemudian berkata, sebelum itu, mari kita mendapatkan kunci ini. Cerita kemudian berpindah, tempat tersembunyi industri barat, halaman pohon wajah. Terlihat ketua guild Huang Huifeng sedang berkumpul dengan anggotanya. Salah satu anggotanya berkata, Ketua guild, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kita tidak mungkin bisa mengalahkan bos level Emerald, atau mungkin kita harus menghubungi Shadow dan memintanya untuk mengambil tindakan. Ketua guild Huang Huifeng berkata, hanya itu yang bisa kita lakukan. Saya akan menghubungi orang-orang di kota Jianghai sekarang. Kudengar mereka punya hubungan baik dengan Shadow City. Saya akan meminta mereka menyampaikan pesan ini untuk kita. Akan tetapi, Shadow tiba-tiba muncul di samping ketua guild Huang Huifeng. Shadow berkata, Ketua Huang, tidak perlu repot-repot seperti itu. Kita bisa langsung bekerja sama. Melihat kedatangan Shadow, anggota guild sangat terkejut. Mereka berkata, Shadow, kapan dia masuk? Salah satu anggota dari guild, dia adalah Huang Siking, anak dari Huang Huifeng. Ia berkata, Shadow, apa yang ingin kau lakukan dengan menyelinap seperti itu? Shadow bilang, jangan khawatir, kalau aku punya niat jahat, kamu pasti sudah mati sejak lama. Tempat persembunyian kalian ini masih memiliki celah. Kalian harus memperbaikinya, kalau tidak, siapapun bisa masuk seperti yang saya lakukan. Huang Huifeng kemudian berkata, Shadow, apa yang kau maksud? Kerjasama transaksi?
Shadow mengeluarkan item kunci dan berkata, tentu saja itu adalah tempat persembunyian menara sihir. Apa ketua Huang Huifeng tidak menginginkannya? Huang Ziqing berkata, apa itu kunci tempat persembunyiannya? Shadow membunuh bos tingkat Emerald. Anggota lain berkata, bagaimana mungkin? Ketua Huang kemudian berkata, ya tentu saja saya mau. Tentukan harganya. Shadow bilang, seperti yang disampaikan sebelumnya, itu akan berlangsung selama 1000 tahun. Ketua Huang berkata, terima kasih banyak. Akan tetapi anak dari Ketua Huang, yaitu Huang Ziqing, ia terlihat kesal dan berkata, Shadow, kamu sungguh tercela. Anda merencanakan semua ini kan? Huang Ziqing lanjut berkata sambil menunjuk Shadow, mereka menyerang saya terlebih dahulu, mengambil kesempatan untuk menghancurkan portal, membuat kami kesulitan mengimbangi kekuatan tempur berikutnya, yang menyebabkan kehancuran tim. Sekarang kau pura-pura menjadi orang baik dan mengkhianati kami selama 1000 tahun. Aku belum pernah melihat orang sehina itu seumur hidupku. Ketua Guild Huang Huifeng terlihat kesal dan berkata, Huang Ziqing, berhenti. Huang Ziqing berkata, Ibu, kita tidak bisa tertipu oleh Shadow. Kunci ini awalnya milik kita. Guild sudah membayarnya dengan harga yang sangat mahal. Kita tidak bisa melepaskannya begitu saja. Shadow berkata, jadi apa yang kamu inginkan? Kembalikan kuncinya kepada kami. Kalau begitu berikan saja kami kompensasi dengan 1000 atau 800 tahun kehidupan dan kami tidak akan meneruskan masalah itu. Shadow berkata, Ketua Huang, Anda memiliki putra yang baik. Baiklah, mari kita lakukan dengan caranya. 1800 tahun. Itu tidak akan dijual kurang dari sehari. Huang Ziqing terlihat senang dan berkata, haha, ibu lihat, beginilah cara menghadapi bajingan seperti itu. Akan tetapi ketua Huang Huifeng terlihat kesal. Dan kemudian Huang Ziqing menyadari sesuatu dan berkata, apa yang kamu katakan? Shadow berkata, saya di sini untuk berbisnis dengan Anda dengan tulus. Jadi meskipun kamu menghinaku tadi, aku tidak akan memukulmu. Tapi tidak ada diskon, harganya 1800 yuan. Dan saya tidak akan menjualnya lebih murah sehari pun. Ketua Guild Huang kemudian memukul anaknya. Ia lanjut berkata, Xiao Sui, timmu membawa Huang Ziqing untuk naik level dan aku tidak mengizinkannya kembali. Kamu tidak diizinkan kembali. Xiao Sui kemudian menjawab, oke, Bibi Huang. Ia kemudian menangkap Huang Ziqing untuk dibawa. Huang Ziqing berkata, tunggu, aku belum selesai bicara. Kenapa kau memukulku? Ketua Guild Huang berkata kepada Shadow, maafkan aku Shadow, ini salahku karena tidak membesarkan anakku dengan baik dan kau mempermalukan dirimu sendiri di depan semua orang. Harga yang baru saja Anda sebutkan menurut saya. Shadow berkata, 1800 tahun. Jangan membuatku mengulangi perkataanku. Ketua Huang berkata, 1800 tahun. Itu adil. Saya dengar Anda telah menjual tempat persembunyian lain di kota Jianghai selama 2000 tahun. Namun, guild kami mengalami kerugian besar kali ini, dan kami tidak bisa memberikan nyawa sebanyak itu sekaligus. Bisakah kami membayarnya dengan mencicil? Shadow menjawab, bisa. Dan Nyonya Huang berkata, saya akan membayar 1000 tahun terlebih dahulu, dan saya akan mengumpulkan sisa 800 tahun dalam 10 hari. Ketua Huang dan Shadow kemudian bertransaksi. Sistem kemudian muncul. Anda telah kehilangan kunci tempat persembunyian menara sihir. Anda telah diberikan umur yang dapat diperdagangkan selama 1000 tahun. Setelah transaksi selesai, Shadow bersiap pergi. Lalu ia menghilang. Di dalam hati Shadow berkata, guild ini masih punya potensi. Jual tempat persembunyian yang bagus untuk mereka. Jika mereka berkembang dengan baik, mereka bisa menjadi kekuatan tempur penting bagi Daxia. Cerita kemudian berlanjut. Ketua Guild Huang Huifeng berkata, hadirin sekalian, mulai saat ini, kami di Faike Heavy Industry akan mendirikan markas kami di tempat persembunyian tingkat platinum ini di Menara Sihir. Serikat pekerja tersebut kemudian akan memungut pajak umur sebesar 50% hingga hutang tersebut dilunasi. Tarif pajaknya memang relatif tinggi, tetapi sepadan dengan usaha dan mengembangkan diri kita di masa depan, saya harap kita semua bisa bekerja sama. Para anggota guild berkata, iya ketua, kita pasti akan bersatu. Cerita kemudian berpindah di dalam sebuah hutan. Xiao Sui berkata, Huang Ziqing, jangan salahkan bibimu. Anda melakukannya hari ini. Huang Ziqing bilang, jangan ganggu aku. Sialan Shadow itu, dia akan dihukum cepat atau lambat. Akan tetapi, tiba-tiba terjadi sesuatu. Anggota timnya berkata, hati-hati, ada bos perak di depan, Ratu Laba-Laba. Masuk ke mode pertempuran, ayo cepat. Xiao Sui berkata, ya, aku datang. Saat mereka semua pergi, Huang Ziqing tinggal di sana dan dia terlihat kesal. Ia pergi ke arah lain di dalam hutan.
Wan Shiqing bilang sekelompok orang idiot lawan mereka sendirian. Melihat wajah Xiao Sui membuatku muak. Seluruh serikat itu penuh dengan pengecut, tak punya nyali, yang hanya tahu cara berkembang dengan kecepatan siput. Mereka sama sekali tidak mengerti bahwa dalam permainan terkutuk itu, seseorang harus berusaha sekuat tenaga untuk menemukan dan memanfaatkan peluang. Itulah jalan yang benar. Wan Shiqing bilang, apa kau benar-benar berpikir aku bodoh? Apa kau pikir aku akan sengaja melawan Shadow kalau aku tidak punya kartu truf? Ini adalah harta karun yang kudapat dari peti harta karun bermutu zamrud. Ini adalah vas jurang. Cukup raih tangan Anda dan Anda dapat secara acak mengeluarkan keterampilan yang kuat dari vas tersebut. Wan Shiqing kemudian memasukkan tangannya dan mengambil sesuatu. Ia mendapatkan kutukan boneka Abyss, mantra Abyss Epic. Kemampuan itu dapat mengubah mayat menjadi boneka yang dapat Anda kendalikan sesuka hati. Dan mayat tersebut memiliki semua kemampuan yang dimiliki semasa hidup. Melihat itu, Wan Shiqing tertawa dan berkata, kali ini tingkat keahliannya luar biasa. Selama aku menemukan kesempatan untuk membunuh Shadow dan kemudian menggunakan keahlian ini untuk memperbudaknya, aku akan menjadi tak terkalahkan. Abyss memiliki kekuatan yang tak terbatas dan luar biasa, tapi ingatlah, ketika kau menatap ke dalam jurang, jurang itu pun akan menatapmu. Sekian alur cerita hari ini, semoga terhibur. Sampai jumpa di chapter selanjutnya.